Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman. Nama saya Arnold Hakim dengan nomor induk mahasiswa 0504277074. Malam ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi manajemen bahan ajar UT untuk tugas pemrograman web yang ketiga. Yang pertama, mari kita lihat arsitektur dan struktur proyek untuk poin 1.1. Di sini saya akan menerapkan pendekatan komponen base arsitektur secara modular menggunakan Vue.js CDN. Struktur file proyek ini saya pisah dengan jelas. Pertama di sini ada index.html. Di sini ada index.html sebagai core layout utama dan tempat mendaftarkan template komponen menggunakan tag template menggunakan template ID sini menggunakan template ID TPL garis batch, ada modal, ada stok dan lain sebagainya di sini. Lalu pada folder JS di sini pada folder service.api ada file api.js. Di sini api.js digunakan khusus sebagai pusat menangani data akses atau fetch data dari JSON. Lalu di folder komponen, di sini ada stock table untuk memanajemen fitur table stok bahan ajar. Lalu di DO tracking untuk melakukan pelacakan formulir pengiriman DO. Lalu di status batch untuk memunculkan label status reaktif. Dan yang terakhir di sini ada add modal untuk pop-up modal konfirmasi hapus data. Jadi pemisahan folder yang saya lakukan secara modular ini bertujuan agar komponen bersifat reusable atau bisa digunakan kembali di halaman lain serta membuat struktur kode aplikasi kita menjadi jauh lebih mudah di maintenance dan dirawat untuk jangka panjang. Sekarang kita akan masuk ke browser. Kita akan menjalankan aplikasi saya yang sudah saya jalankan di sini. Sekarang kita berada di halaman stok bahan ajar. Aplikasi ini memanfaatkan data binding dan directive secara optimal di dalam file JSON dan API service. Data mentah di fetch lalu dirender ke dalam table menggunakan V4. Menggunakan V4 untuk iterasi array data stok Jadi di sini codingnya pada bagian Visual Studio Code saya di index.html. Kita akan cari template V4 di sini. Template V4 untuk memunculkan data yang sudah ada di bagian browsernya. Yang ada pada bagian browser di sini. Jadi menggunakan template V4. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Lalu saya juga menggunakan pencetakan data berupa mustache dan vtext. Di sini dia mustache. Seperti ini. Mustache dan vtext selain itu formatting data saya membuat fungsi local filter yang secara otomatis membuat angka mentah harga dari file harga menjadi format mata uang rupiah dan menambahkan satuan buah pada kolom kuantitas agar lebih ramah bagi pengguna. Jadi itu di sini saya membuatnya pada bagian harga tertera di sini rupiah dan juga pada bagian kuantitas atau jumlah di sini saya juga menambahkan tulisan buah. Jadi terlihat pada browser seperti ini sebentar. Di sini ada rupiah dan juga pada bagian ini pada bagian jumlah ada buah di sini. Agar lebih memudahkan dalam membacanya nanti. Oke, next. Untuk interaksi dua arah pada form tambah di sini pada form tambah ini. Di sini saya menggunakan vModel sehingga data yang diketik user langsung sinkron dengan
state view secara real time. Ya, untuk kodenya ada di sini. Ya, di bagian from tambah di sini saya sudah ya, menambah bagiannya. Ada di sini. Oke. Next, kita lanjut untuk aspek conditional rendering di sini ya. Saya menggunakan VIF ya dan VElse if dan VElse. Jadi untuk contoh penerapannya pada fitur incline edit di table stock, kita akan pindah lagi ke browser. Ya, mohon maaf sebelumnya saya berpindah-pindah di sini. Kita batalkan dulu ya. Ya, pada bagian incline edit di table stocknya. Jika status edit aktif, ya, kolom table berubah menjadi input formulir. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ketika kita klik from editnya di sini, tombol aksi edit, ketika kita klik maka from ini akan berubah menjadi from input yang akan kita bisa rubah nantinya. Ya, seperti ini. Nah, dia akan berubah di sini. Ya, jadi kita bisa merubahnya. Nah, ya, kita klik OK. Ya, dan jika tidak, maka kolom hanya akan menampilkan teks biasa. Ya, dia akan tetap saja seperti ini. Karena tidak ada aksi yang kita lakukan. Nah, saya juga menerapkan vshow atau vif pada app modal.js tadi, yang pertama, untuk mengontrol visibilitas model konfirmasi, hapus data secara efisien berdasarkan kondisi state boolean. Ya, jadi di sini ketika kita klik tombol aksi, maka akan muncul modal pop-up. Nah, seperti ini ya. Oke, next. Selanjutnya, ya, pada bagian properti computed dan method untuk poin 1.4 di browser bisa kita lihat. Di browser sini bisa kita lihat saat saya mencoba melakukan filter UT daerah atau mengurutkan harga, data di table langsung berubah secara real time. Kita coba. Nah, Jakarta misalnya akan berubah deh. Surabaya, oke. Kalau kita urutkan berdasarkan judul misalnya. Ini kita rubah dulu ya yang agak banyak judulnya di semua daerah deh. Nah, berdasarkan judul dari A sampai Z di sini. Nah, maka di sini pertama dia mulai dari abjad A, ya dari abjad terawal. Kita misalnya berdasarkan stok, ya dia dari stok yang sedikit ke yang paling banyak. Nah, kita Z ke A dari yang banyak ke yang sedikit. Ya kurang lebih. Dan di sini juga kita bisa langsung merubah. Ya dari harga yang terbesar ke yang terkecil, stok terbesar dan terkecil. Ya, sembarang bisa diatur. Oke, jadi untuk perubahan yang sudah terjadi sejauh ini, ya pada codingan yang saya buat, itu yang mengambil andil besarnya terdapat pada bagian, nah ini, pada bagian computed ini. Nah, jadi, nah, ini, jadi aksi yang tadi sudah kita lakukan, seperti memfilter, mengurutkan, dan lain-lain, itu semua terjadi pada codingan yang sudah saya tunjukkan tadi. Oke, lanjut. Untuk bagian metode, ya, fungsi metode lebih berfungsi pada aksi seperti menyimpan data atau menghapus dan memicu modal. Saya meletakkannya di bagian properti metode karena fungsi-fungsi tersebut bersifat imperatif, nah, dan dijalankan berdasarkan event tertentu atau jika diklik saja. Nah, jadi kodenya ada di bagian sini. Nah, bagian metode. Nah, di sini ada bagian edit, bagian hapus, nah, sampai ke sini. Untuk bagian metode. Lalu kita akan lanjut lagi kembali ke browser
Untuk bagian watch, ya, untuk poin 1.5 pada masing-masing komponen aplikasi, ya, pada bagian komponen stok, watcher yang digunakan untuk memantau perubahan UT daerah untuk mereset pilihan kategori secara otomatis. Kita akan pindah lagi ke Visual Studio Code. Nah, di sini di stok kita search watch. Nah, di sini ya di komponen stoknya tadi yang saya bilang, yang saya sebutkan, watcher digunakan untuk memantau perubahan UT daerah, untuk meriset pilihan kategori secara otomatis, serta memantau aktifnya filter status stok kritis. Ya, di sini ya, stok yang kritis dan mereset saat UPBJJ berubah. Lalu watcher pada bagian DO tracking di sini. Nah, pada bagian DO tracking, watcher digunakan untuk memantau pilihan kode paket guna mengambil data harga secara otomatis serta memantau pilihan ekspedisi yang digunakan. Nah, di sini ya kodenya pada bagian watch. Sorry. Pada bagian watch di sini pantau paket yang dipilih dan pantau ekspedisi yang dipilih. Ya, properti watcher ini digunakan karena kita perlu menangani side effect atau memicu perubahan data lain secara otomatis, tepat ketika suatu nilai variabel berubah. Ya, lalu untuk sebentar kita akan kembali lagi ke browser. Ya, pada bagian tambah bahan ajar. Nah, karena ini poin yang sangat penting, yaitu formulir validasi dan event handler. Ya, di sini saya menyediakan from input yang sudah dilengkapi validasi sederhana. Jika user mengosongkan data yang wajib diisi, sistem akan memblokir proses submit dan memberikan alert. Ya, kita akan coba. Pertama di sini misalnya MK 455. Kita coba judul mata kuliahnya pemrograman web. Kategorinya mata kuliah wajib. Surabaya R5A6. Harga 70.000 misalnya. Cukup sampai sini. Jadi dua ini kita kosongkan. Maka ketika kita klik simpan, nah, maka akan muncul alert sederhana di sini. Di bawahnya akan muncul tulisan angka wajib. Jadi kita tidak dapat menyimpan sebuah data ketika ada bagian yang wajib diisi pada from ini belum diisi. Ya, misalnya kita diisi lagi di sini stoknya ada 50. Stoknya di sini aman jika stoknya berada di angka 30. Tapi harga kita kosongkan. Maka dia akan berbalik. Angka yang kita kosongin tadi menjadi alert untuk harus diisi sebelum kita menyimpan. Jadi kita misalnya isi di sini 50.000. Kita simpan. Nah, maka dia akan muncul pada baris di sini. Ya, namanya ini masih belum menyesuaikan. Coba kita sesuaikan berdasarkan urutan nama yang benar. Nah di sini akan muncul bagus urutannya dilihat. Oke. Lanjut. Oh iya, saya juga lupa di sini. Saya ya menggunakan key up di sini. Saya menggunakan key up. Jadi ketika kita ulangi pada bagian ini, kita isi sembarang, cepat saja. R1 ya sembarang, next, jumlahnya sembarang. Nah, di sini ketika saya tidak mengklik tombol simpan, tapi saya hanya menekan enter dari sini karena menggunakan key up tadi. Ketika saya klik enter di sini, maka data akan otomatis masuk. Nah, ketika
ketika kita sudah mengisi semua form yang wajib diisi di sini ya. Jadi saya akan menekan enter, enter di sini sebentar. Oke, wait. Nampaknya ada kendala. Jadi kita lanjut. Ya, lalu di sini saya juga menggunakan keyup ESC. Nah, jadi misalnya di sini untuk membatalkan, nah kita bisa menutupnya. Lalu ada event handler mouse. Ya, saya memanfaatkan event handler mouse pada komponen status batch.js ya. Jadi ketika kursornya berada di sini, ya, sebentar, berada di bagian status, di bagian aman, maka akan muncul di situ tulisan edisi 2024 cetak ulang. Selanjutnya ada cover baru, butuh pendingin untuk kit basah, nah, stok menipis, diprioritaskan untuk order ya di sini. Menggunakan hover match to batch, ya, maka akan muncul sebuah tooltip catatan yang akan muncul dinamis, memberikan detail informasi stok. Lalu pada bagian ini, pada bagian tampilan secara menyeluruh ya mengenai kreativitas interface, tata letak aplikasi dirancang seperti mungkin menggunakan CSS yang responsif, kombinasi warna dan tambah pada status batch memberikan hierarki visual yang jelas. Misal merah untuk krisis, hijau untuk aman, dan merah untuk kosong. Ya, sebenarnya ada merah di sini. Ya, kesimpulannya, seluruh fungsi Vue.js pada tugas 3 ini diimplementasikan bukan hanya untuk memenuhi fungsional aplikasi, melainkan dirancang secara struktural menggunakan arsitektur komponen demi efisiensi kode kenyamanan pengguna. Jadi demikian penjelasan dari saya mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih dan selamat malam saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.